surah Yasin sampai ayat yang ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bulan itu kami telah menetapkan tempat peredarannya. Itu sampai jumlahnya ulama tafsir mentafsirkan ada 28 tempat peredaran bulan pada 28 malam setiap bulannya. Makanya bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah itu paling banyak itu tanggalnya hanya sampai 29 hari. Kemudian paling masyhur, paling populer tanggalan bulan Hijriyah adalah hanya sampai pada 28 hari saja. Karena sesuai dengan yang Allah firmankan, wal qamara qaddarnahu manazila. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, bulan itu kami jadikannya ada tempat peredarannya. Jadi ulama tafsir mentafsirkan bahwasanya Allah telah menetapkan tempat peredaran bulan tadi itu adalah sebanyak 28 tempat pada 28 malam selama 1 bulan. Tadi ulama menetapkan bahwasanya bulan Hijriyah itu paling banyak hanya sampai tanggal 29, paling populernya adalah sampai tanggal 28. Hatta 'ada kal urjunil qadim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, maka kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Jadi kalau bulan kita lihat terakhir, pasti nanti bentuknya seperti sebuah tandan yang tua. Bagaimana pengertiannya? Bentuknya adalah seperti bulan yang kita lihat yang disebut sebagai bulan sabit. Itulah yang Allah katakan, hatta 'ada kal urjunil qadim. Itu subhanallah ya. Allah firmankan tepat sama persis, benar-benar pas seperti tandan yang sudah tua. Tadi kita lihat bulannya yang terkenal dengan bulan sabit. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Kemudian ayat yang ke-40, kata Allah Subhanahu wa taala, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Matahari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bisa mengejar bulan. Subhanallah. Jadi matahari, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bisa mengejar bulan, dan malam tidak bisa mendahului siang. Subhanallah. Jadi tidak berbenturan antara matahari dengan bulan, antara bulan dengan matahari. Karena masing-masing, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mungkin bagi matahari untuk mengejar bulan, dan sebaliknya bulan pun sama tidak bisa mengejar matahari. Kemudian malam tidak bisa mendahului siang, pun sama siang tidak bisa mendahului malam. Wa kullun fi falaki yasbahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing matahari bulan itu, mereka itu keduanya beredar pada garis edarnya. Teratur artinya
perputaran daripada bulan matahari itu sangat-sangat teratur. Hal ini menunjukkan pasti ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Yakni adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam tidak pernah mendahului siang, siang pun tidak pernah mendahului malam, tidak pernah malam mendahului siang, dan tidak pernah kejadian siang mendahului malam. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu matahari dan bulan itu beredar pada masing-masing garis edarnya. Subhanallah. Ya, seperti kita lihat sekarang ini semua atas dasar ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat matahari beredar sesuai dengan tempat beredarnya, tidak pernah mendahului matahari, akan bulan pun sebaliknya. Kemudian malam tidak pernah mendahului siang pun sebaliknya, siang tidak pernah mendahului malam. Ini semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-41, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum, dan adalah di antara satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka orang-orang Mekah, menunjukkan Allah itu maha kuasa untuk membangkit mereka setelah mereka mati. Orang Mekah mengatakan, kalau kami sudah mati, maka kami tidak bisa dibangkitkan kembali. Kata orang-orang kafir Quraisy musyrikin Mekah, mereka mengatakan bahwasanya apabila kami sudah mati, kami tidak akan lagi bisa dibangkitkan oleh siapapun. Nah, Allah katakan pada ayat ini, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Mekah, anna hamalnahum dzurriyyatahum, bahwasanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami angkut anak-anak mereka yang mereka bawa untuk menemani mereka pada waktu mereka berniaga, fil fulkil mashhud, pada satu kapal yang penuh dengan muatan. Allah selamatkan mereka dari tenggelam. Makanya disinilah para ulama mengatakan bahwasanya Allah lah yang membawa. Di antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan Allah lah yang membawa sperma laki-laki itu sampai kepada rahim perempuan. Jadi hal ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Mekah, yang mereka menentang bahwasanya bila mereka sudah mati, mereka tidak akan mungkin bisa dibangkitkan kembali. Allah bantah pada ayat ini dengan kalimat wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bila mengatakan Allah lah yang telah membawa air sperma laki-laki sampai masuk pada rahim perempuan. Jadi kalau dari tidak ada saja Allah mampu untuk mengadakan, apalagi yang sudah apa? Apalagi yang sudah ada. Dari tidak ada saja manusia, hewan, tumbuhan, dari tidak ada saja Allah mampu untuk mengadakan manusia, Allah mampu untuk mengadakan hewan, Allah mampu untuk mengadakan tumbuh-tumbuhan. Dari tidak ada saja Allah mampu mengadakannya, apalagi sudah ada materinya. Dari belum ada saja Nabi Adam, Allah mampu mengadakan Nabi Adam menjadi ada.
Dari belum ada saja binatang, hewan, belum ada, maka Allah Maha mampu untuk mengadakan hewan dari tidak ada menjadi ada. Apalagi manusianya, hewannya sudah ada. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir musyrikin pada Mekah yang mereka mengingkari bahwasanya mereka nanti akan dibangkit Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mati. Itu pada kala pertama maka semua makhluk akan mati. Kemudian mereka mengingkari, kalau sudah kami mati apakah kami akan dibangkitkan kembali? Nah, Allah jawab di sini bahwasanya Allah mampu mengadakan makhluk yang asalnya tidak ada. Kalau dari tidak ada menjadi ada, Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa. Apalagi sudah ada apanya? Sudah ada materinya, sudah ada makhluknya. Allah lebih sangat mudah untuk membangkitkan atau mengadakan makhluk yang sudah ada tadi. Jadi Allah katakan pada ayat ini 41, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Di samping Allah membawa orang-orang Mekah, tadi Allah mencontohkan kami bisa membawa orang-orang Mekah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan anak-anak mereka dan menyelamatkan mereka dari tenggelamnya di lautan dengan menggunakan sebuah bahtera yang sangat besar. Allah yang menyelamatkan mereka semua itu. Artinya Allah yang menjalankan bahtera mereka, Allah yang menjalankan kapal-kapal mereka di lautan yang sangat luas tadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, juga ciptakan untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Jadi yang sekarang kita lihat ada kapal di lautan, kemudian ada kendaraan di daratan, mobil, motor, bis, semua sudah ada ketentuannya pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Yasin ini ayat 41 dan 42. Jadi semua sudah ada, semua sudah tertera pada Al-Qur'an. Kemudian tadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqna lakum min mithlihi ma yarkabun, dan kami ciptakan untuk mereka, artinya untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala, angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Jadi yang sekarang yang kita lihat ada motor, ada mobil, ada bis, ada bajai, kemudian di laut ada bahtera, ada laut, ada kapal yang sangat besar. Itu semua adalah murni adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kami mau kehendaki, maka nughriqhum, kami akan tenggelamkan mereka semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kami mau berkehendak, kata Allah, kami akan tenggelamkan mereka semua pada kapal bahtera yang mereka kendarai di atasnya. Jadi kalau mau, kata Allah Subhanahu wa taala, waktu mereka berlayar menggunakan kapal, menggunakan bahtera, pasti kami akan tenggelamkan mereka semua. Fala sarikha lahum wa la hum yunqadun, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dan mereka tidak akan selamat dari tenggelam tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-41, bahwasanya Allah yang mengangkut, membawa mereka, membawa anak-anak mereka sampai selamat dari gelombang, dari ombak, dari lautan pada waktu mereka mengendarai bahtera atau kapal yang sangat besar di lautan. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-43 ini, wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadun.
Jika kami berkehendak kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan tenggelamkan mereka semua, maka tidak ada penolong bagi mereka dan mereka tidak akan selamat dari tenggelam di lautan. Subhanallah. Jadi yang menyelamatkan kita, makanya kita waktu kita berkendaraan disunnahkan untuk membaca doa. Bismillah, majreha, wa mursaha. Dengan kalimat Bismillah, walhamdulillah. Minimal kita baca Bismillah. Atau dengan kalimat yang lain Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Para ulama mengajarkan ditambahkan surah Al-Ikhlas dibaca 10 kali. Pada waktu kita berkendaraan, baik itu kendaraan yang di daratan, motor, mobil, bis, atau yang di laut, misalnya bahtera atau pesawat, maka kita disunnahkan di samping baca kalimat Bismillah, majreha, wa mursaha, minimal Bismillah, tambahkan membaca surah Al-Ikhlas dibaca sebanyak 10 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tambahkan surah Al-Ikhlas dibaca sebanyak 10 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkendaraan di daratan, di lautan atau di udara, misalnya naik motor, naik mobil, naik bis, naik kereta, naik pesawat, naik kapal, naik bahtera misalnya, kemudian diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah, kemudian ditambahkan tadi dibaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan selamatkan orang yang membaca tadi dari hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanannya. Kita sunnah kita baca sebelum kita berkendaraan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Minimal kita baca Bismillah ya. Kita baca Bismillah, itu minimal sekali sebelum kita berangkat, naik motor, naik mobil, naik bis, naik kereta, naik pesawat, naik bahtera. Sebelum kita berangkat, sudah naik kendaraan, minimal kita baca Bismillah. Atau tadi Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah, kemudian ditambahkan dengan surah Al-Ikhlas dibaca sebanyak 10 kali. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang membaca kalimat tadi Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah, kemudian disambung dengan Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tadi akan Allah selamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi selama perjalanannya. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang 43 ini, wa inna sya'nu nudrikhum, jika kami kehendak kata Allah, nudrikhum, kami akan tenggelamkan mereka semua. Fala sarikha lahum, maka tidak ada penolong bagi mereka semua. Wala hum yunqadun, dan mereka tidak akan diselamatkan dari tenggelam setelah mereka ada di bahtera tersebut. Ini menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita naik motor sampai tujuan, makanya minimal sampai tujuan kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Setelah sampai di tujuan kita selamat, naik motor, naik mobil, naik kereta atau naik bis, sampai tujuan kita ucapkan minimal kalimat alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin.
semua itu bisa selamat dari tenggelam, bisa Allah selamatkan dari mara bahaya selama dia mengarungi bahtera lautan, selama dia berkendaraan, kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya illa rahmatan minna wa mata'an ilahi, adalah rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan adalah kesenangan hidup sampai waktu tertentu yang Allah tentukan. Itu subhanallah. Selamatnya kita berkendaraan, baik itu menggunakan kendaraan di daratan atau di lautan atau di udara, adalah sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesenangan yang Allah berikan untuk kita semua sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita sampai tujuan, ucapkan lidah kita dengan kalimat alhamdulillah. Itu minimal. Sampai tujuan kita, ucapkan lisan kita, hati kita, minimal kalimat alhamdulillah. Kenapa demikian? Yang menyelamatkan kita dari semua mara bahaya selama kita dalam perjalanan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Apabila dikatakan kepada orang-orang Mekah sebagai peringatan kepada mereka semua, kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqu ma baina aydikum, takutlah kalian akan perkara akhirat yang ada di depan kalian. Kita kan selaku hamba Allah Subhanahu wa taala pasti sangat mempersiapkan untuk perkara yang sangat besar di depan kita. Apa? Negeri akhirat yang sudah pasti kita akan masukinya. Dunia sebentar hilang, sebentar hilang. Dunia demikian. Orang tertawa tidak selama-lamanya, sebentar hilang. Orang menangis tidak selama-lamanya, sebentar hilang. Orang sedih tidak selama-lamanya, sebentar hilang. Itu dunia, sebentar hilang. Makanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap harinya dia mempersiapkan dirinya untuk perkara yang sangat besar yang ada di depannya, yaitu perkara di negeri akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika dikatakan kepada orang-orang Mekah, orang kufar, orang-orang musyrikin, dengan satu warning peringatan untuk mereka semua, ittaqu ma baina aydikum, takutlah kalian orang-orang Mekah terhadap perkara yang besar yang ada depan kalian, yakni perkara akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalfakum, dan dunia yang pasti kalian akan tinggalkan. Perkara yang sangat besar di depan kita, akhirat. Dunia yang setelah kita sedang ini pasti akan kita tinggalkan semuanya. Ditinggalkan istri, ditinggalkan suami, ditinggalkan harta, ditinggalkan rumah, semua yang kita miliki pasti akan kita tinggalkan. Jadi kita bersiap-siap untuk menghadapi apa? Perkara yang sangat besar di depan mata kita, yaitulah negeri akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika dikatakan kepada orang-orang Mekah, yakni orang kafir, orang musyrikin pada Mekah Al-Mukarramah, sebagai bentuk peringatan, takutlah kalian terhadap perkara yang besar di depan kalian, yakni perkara akhirat. Wa ma khalfakum, dan dunia yang pasti kalian akan tinggalkan. La'allakum turhamun, agar kalian pasti menjadi orang yang berharap akan dirahmati, dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Makanya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap detiknya, bahkan setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya yang ia lalui,
selalu hatinya, pikirannya hanya satu, fokusnya mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang ke negeri akhirat. Subhanallah. Jadi kalau orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, mereka tidak memperhatikan, bahkan mereka tidak memikirkan. Di pikiran mereka, di hati mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka hidupnya penuh dengan kesenangan. Dunia mereka adalah kesenangan. Orang-orang kafir tidak. Mereka senang dalam dunia. Kenapa demikian? Karena yang mereka pikirkan hanya kehidupan kesenangan di dalam dunia saja. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Setiap kali tanda-tanda kekuasaan Allah datang kepada mereka, orang-orang kafir, orang musyrikin, pasti mereka akan berpaling dari tanda-tanda tersebut. Setiap kali datang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, orang musyrik, pasti mereka akan berpaling dari tanda-tanda tersebut. Mereka mengingkarinya bahkan. Contoh misalnya waktu Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau benar seorang nabi, saya pengen tahu di batu itu nggak pernah keluar apapun, hewan apapun nggak pernah keluar dari batu. Wahai Muhammad, kalau engkau benar seorang rasul, maka pasti engkau bisa minta kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala agar keluar burung merak dari batu itu. Jadi subhanallah, ditantang Nabi Muhammad agar bisa mengeluarkan dari sebuah batu burung merak. Maka Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ijabah doa beliau, keluar seekor burung merak dari sebuah batu yang mustahil akal menerimanya. Apa kata Abu Jahal? Hada min saharati Muhammadin. Inilah termasuk daripada sihir-sihirnya Nabi Muhammad. Jadi mereka sudah Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tapi mereka mengingkari apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan. Contoh lagi, Abu Jahal pada waktu dia akan menaruh sebuah batu yang besar ingin memukul Nabi Muhammad sampai mati pada waktu Nabi Muhammad sujud, maka dia melihat tiba-tiba ada seekor unta yang sangat besar yang belum pernah dia sebelumnya, belum pernah dia melihat unta sebesar itu, dan unta ingin makannya. Abu Jahal langsung kabur terbit tidak jadi untuk membunuh Nabi Muhammad dengan sebuah batu. Kata para sahabatnya, wahai Abu Jahal, Abu Hisham, kenapa kau tidak jadi untuk membunuh Nabi Muhammad dengan batu tadi? Kata Abu Jahal, Abu Hisham, tadi waktu saya ingin mendekati Nabi Muhammad, saya akan membunuhnya. Tiba-tiba ada seekor unta yang sangat besar, yang ukuran besarnya tidak pernah saya lihat dan ingin makan saya. Itu sudah ada apa? Sudah ada tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang kafir, orang musyrik, mereka tetap berpaling dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang Allah berikan, sebesar apapun tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, orang kafir, orang musyrik, pasti mereka akan mengingkari hal tersebut. Bahkan mereka mengatakan ini adalah sihirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi yang ketiga, pada waktu orang-orang Mekah mengatakan, wahai Nabi Muhammad, apakah kau bisa membelah bulan menjadi dua? Nabi Muhammad, saya berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala terbelah menjadi dua bagian. Bagian sebelah timur, bagian sebelah barat. Subhanallah. Apa orang kafir atau musyrik Mekah? Ini adalah di antara sihirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi benar kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Jika datang kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bukan beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan mereka berpaling dari ajarannya Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, ayat yang ke-47 kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, orang musyrik kota Mekah, infakkanlah sebagian rezeki kalian yang kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Maka orang kafir mengatakan, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki dia akan memberinya makan? Jadi malah diejek. Ngapain ngasih makan yang katanya Allah kasih makan dia? Kan sahabat Nabi banyak orang-orang kafir, orang-orang miskin. Sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sampai kalau seorang sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang hadisnya sering kita baca, an Abi Hurairah, beliau ini di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau makannya saja mengandalkan pemberian dari makannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Nabi bukan orang kaya, tapi yang kaya ada. Seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar, yang kaya ada. Tapi kebanyakan sahabat Nabi adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah ini orang-orang kafir, orang musyrikin kota Mekah Al-Mukarramah, kalau mereka dikatakan kepada mereka, dinasihati mereka, infakkan harta kalian yang Allah berikan kepada kalian kepada orang-orang mukmin, mereka mengatakan, ngapain kami ngasih makan mereka yang sudah Allah jamin Allah ngasih makan mereka? Ini merupakan satu ejekan dari orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In antum illa fi dhalalin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian wahai orang-orang kafir, orang musyrik, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang kafir demikian. Mereka dari dulu memang kerjaannya mengejek orang-orang mukmin, orang-orang mukminah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna, ayat yang ke-48, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Orang-orang kafir Mekah, mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata hadzal wa'du ay qiyamus sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? In kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantang Nabi Muhammad, kalau benar kau seorang nabi, datangnya hari kiamat kapan? Ya Allah, kalian tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi harinya sudah Allah tentukan. Harinya pasti kiamat terjadi hari Jumat, itu sudah pasti. Dan tanda-tandanya diantaranya, bila memang akan terjadi hari kiamat, maka matahari akan terbit dari sebelah barat. Jadi bukan sebelah timur,
Terus hari ini matahari masih terbit sebelah timur, belum terjadi hari kiamat. Di antara kata yang sangat nyata adalah bila matahari sudah dari sebelah barat, terbitnya sebelah barat, maka menunjukkan bahwa kiamat pasti dan akan terjadi. Kemudian yang paling jelas, yang paling nyata adalah bahwasanya Palestina akan menang. Ini yang menjadi tanda bukti sudah dekatnya pasti terjadi hari kiamat. Jadi kalau Palestina sudah menang, pasti akan terjadi hari kiamat. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila dikatakan pada orang-orang kafir, mereka mengatakan pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mata hadal waktu in kuntum shadiqin. Kapan terjadinya hari kiamat jika kalian benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahishimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya menunggu satu teriakan. Mereka hanya menunggu satu teriakan. Apa itu? Itu suara tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Jadi tinggal mereka tunggu saja itu teriakan, yakni tiupan sangkakala dari malaikat Israfil, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan membinasakan mereka semua. Jadi hari kiamat pasti akan terjadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahishimun. Mereka tinggal menunggu saja. Nunggu apa? Nunggu satu teriakan. Tafsirnya adalah mereka tinggal menunggu tiupan sangkakala dari malaikat Israfil yang menunjukkan pasti mereka akan hancur semua. Wa hum yakhsimun, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka sedang bertengkar. Nanti Allah gambarkan, Nabi gambarkan menjelang hari kiamat, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah SAW sudah tidak ada. Sebelum terjadi hari kiamat 40 hari, Allah sudah menghembuskan satu udara yang mematikan semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mematikan semua orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi alhasil orang yang muslim, yang mukminah sudah tidak ada. Yang tinggal adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Itulah mereka yang pasti akan mengalami datangnya hari kiamat. Jadi kalau kita insya Allah sudah tidak ada ya. Kita insya Allah sudah tidak ada. Jadi nanti menjelang hari kiamat yang hidup adalah hanya orang-orang kafir, hanya orang-orang musyrik saja. Orang mukmin, orang mukminah, semua mereka sudah Allah cabut rohnya tadi melalui satu udara yang sejuk, maka mereka semua pasti akan mati. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mampu membuat satu wasiat, mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Kalau sudah hari kiamat terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat pesan saja nggak mampu kepada keluarganya, apalagi kembali kepada keluarganya. Ya Allah, inilah yang dikatakan semua hamba Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, mereka akan mempertanggungjawabkan semua amal-amal yang mereka kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan berteriak nafsi, masing-masing, antara suami dengan istri, antara bapak ibu dengan anak, semua
akan masing-masing mempertanggungjawabkan amal-amal mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sekaranglah di alam dunia ini kita persiapkan amal-amal baik selama hidup di alam dunia untuk menyongsongkan kehidupan yang pasti, yang kekal abadi, akhirat di depan mata kita yang sudah lebih baik, pastinya lebih baik, lebih bagus kata Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat ke-51 kata Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiup pada ketiupan yang kedua, antara jaraknya antara tiupan yang pertama dengan yang kedua adalah jaraknya 40 tahun. Jaraknya antara tiupan yang pertama semua makhluk Allah akan mati. Yang tinggal hanya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri selama-lamanya, yang abadi selama-lamanya. Kemudian antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, para ulama menjelaskan jaraknya adalah selama 40 tahun. Di tiupan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing orang nanti setelah ditiup sangkakala pada tiupan yang kedua, mereka semua akan keluar dari kubur-kubur mereka semua menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengerikan ya, karena itu sangat mengerikan. Dan kita pasti akan apa? Pasti akan melewati semua itu. Tahu antara itu pertama dan kedua 40 tahun. Qalu, orang-orang kafir mengatakan setelah mereka keluar dari kuburannya, ya wailana. Ini ucapan orang kafir. Orang kafir mengucapkan kalimat ini, ya wailana man ba'athana min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kata orang kafir, celaka kami. Lalu mereka mengucapkan kalimat celaka kami. Mereka keluar dari kubur mereka, nyesel mereka. Mereka bilang, celakalah kami. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami yang di kuburan mereka? Hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala dan benarlah para rasul yang telah menyampaikannya. Kan semua sudah menyampaikannya. Nanti akan ada hari kiamat, nanti akan ada hari bangkit. Setelah dibangkitkan, nanti orang-orang kafir akan mereka mengucapkan dengan kalimat tadi, ya wailana man ba'athana min marqadina. Itulah ucapan yang diucapkan oleh semua orang kafir pada waktu Allah bangkitkan pada tiupan yang kedua tadi. Mereka mengucapkan kalimat tadi, ya wailana man ba'athana min marqadina. Artinya apa? Mereka sangat menyesal dibangkit dalam kondisi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah kita Allah jadikan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Kata Allah Subhanahu wa taala, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Tiupan sangkakala tadi itu hanya sekali saja,
maka seketika itu langsung mereka dikumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat cepat. Sangat cepat. Makanya dikatakan wallahu sari'ul hisab. Allah sangat cepat hisabnya. Dari dibangkitkan kemudian keluar dari kubur mereka semua. Tadi orang kafir mengucapkan kalimat tadi, ya wailana man ba'adana min marqadina. Dikumpulkan langsung, Allah kumpulkan semua makhluk Allah dari Nabi Adam sampai sebelum terjadinya hari kiamat pada sebuah tempat yang disebut sebagai mahsyar. Untuk diapakan? Untuk dihisab, untuk diperhitungkan setiap amal-amal yang mereka kerjakan selama hidup di alam dunia. Sebentar doang, tidak lama, sebentar doang. Allah sangat mengerikan ya. Fal yauma, kata Allah Subhanahu wa taala, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat tersebut la tuzlamu nafsun syai'an, kebaikan-kebaikan yang mereka telah kerjakan selama hidup di alam dunia tidak ditambahkan, dan keburukan-keburukan yang mereka kerjakan juga tidak ditambahkan. Kebaikan tidak dikurangi, keburukan tidak ditambahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kebaikan yang kita kerjakan tidak Allah kurangi, kejahatan, keburukan yang kita kerjakan pun tidak Allah lebihkan. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan mereka semua akan dibalas di negeri akhirat sesuai yang mereka kerjakan selama hidup di alam dunia. Jadi nggak ada ketukar. Mereka katakan, para ulama mengatakan bahwasanya nanti orang akan teriak masing-masing dengan kalimat nafsi, nafsi, masing-masing. Jadi tidak kenal mana ayah, mana ibu, mana anak, mana paman, mana kakek, karena adalah yang diterapkan dari kalimatnya nafsi, nafsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Amal baik kita tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, amal buruk ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan dibalas sesuai yang dikerjakan selama hidup di alam dunia. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-55, sesungguhnya ahli surga nanti pada hari kiamat fi syughulin fakihun, mereka bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Jadi orang surga, ahli surga nanti kerjanya hanya bersenang-senang dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dalam hidangan Allah Subhanahu wa taala, dalam jamuan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kenikmatan, saling berkunjung. Nanti ada hari-harinya saling berkunjung, ahli surga dengan ahli surga saling berkunjung, kemudian menerima jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mendengar Al-Qur'an setiap harinya. Subhanallah. Jadi tidak ada musik di surga, yang ada hanya apa? Hanya lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Subhanallah. Surga nanti penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Sungguhnya ahli surga nanti kalau sudah Allah hisab, mereka masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mereka sibuk dengan kesenangan mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mereka nikmati hanya kesenangan saja selama-lamanya, kekal abadi, tidak ada akhirnya. Kalau dunia kan senang tapi ada apa? Ada akhirnya.
dunia kita bisa bersenang-senang tapi ada akhirnya, bisa bahagia ada akhirnya. Di surga penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan yang tidak ada akhirnya sama sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqi'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka dan pasangan-pasangan mereka berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan yang sangat luas. Subhanallah. Jadi kita bisa bayangin itu. Subhanallah, tempatnya tempat yang apa tadi? Tempat yang penuh keteduhan, kemudian di atas dipan-dipan yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Muttaqi'una lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Pada ayat yang ke-57 kata Allah Subhanahu wa taala, lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Maka bagi ahli surga mereka Allah berikan buah-buahan yang sangat banyak dari berbagai macam buah-buahan. Jadi semua ada yang kita nikmati buah-buah dalam dunia, di surga nanti semua ada. Berbagai macam buah-buahan Allah persembahkan, Allah persilahkan kita untuk menikmati dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walahum ma yad'un. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ahli surga mereka akan Allah tunaikan yang mereka inginkan selama dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu di pikirannya, hatinya, kalimatnya, walal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dulu silakan dari para jamaah sekalian menanya pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Berarti nanti kita di sana bisa saling nafsu ya Ustaznya? Apa? Bisa saling nafsu. Iya. Jadi saling bertemu lagi, Bisa saling ketemu lagi hidup, dong. Bisa ketemu lagi dong. ketemu dengan suami, dengan istri, semua bertemu. Dan perlu diketahui, seorang wanita yang salihah, seorang perempuan yang salihah dalam dunia itu sangat-sangat lebih utama, lebih baik dari bidadari yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bidadari digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bila tetes dari air liur bidadari jatuh ke alam dunia, maka dunia beserta isinya akan lebih sangat lebih harum dari minyak kasturi. Subhanallah. Ini gambaran bidadari. Kemudian mata mereka belok, kemudian mereka sangat putih kulitnya. Kemudian akhirnya perempuan-perempuan salehah dunia itu mengalahkan bidadari. Lebih utama perempuan-perempuan salehah dalam dunia, kata baginda Rasulullah SAW, lebih utama, lebih baik daripada bidadari yang dalam surga Allah Subhanahu. Dengan itu surga akan bertemu lagi, bertemu dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan hadiah, dengan kerabat, dengan tetangga, semua mereka akan saling mengunjungi, saling bertamu. Subhanallah. Jadi tadi kata Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah tempat yang teduh. Mereka duduknya, tidurnya di dipan-dipan yang sangat indah. Kita kalau lagi rekreasi ke tempat yang hijau semua, bawahnya ada sungai, ada air. Subhanallah, subhanallah, nikmat. Surga lebih kayak itu. Allahu a'lam bishawab. Tapi kenal sama keluarga tuh Ustaz. Kenal semua, saya mengenal semua. Si Fulan, kenal semua. Satu wajahnya, tingginya sama, umurnya sama, umurnya 33 tahun semuanya. Umurnya adalah ahli surga 33 tahun semua, tingginya 30 meter, semuanya sama. Dan semua wajahnya, cantiknya sama, tidak ada lain. Subhanallah. Yang lagi mukanya sama seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi semua sama, wajahnya semua sama, cantiknya sama, tampaknya sama. Subhanallah. Makanya Allah cabut, tidak ada apa, tidak ada ghil, tidak ada iri dengki di hati ahli surga.
Jadi dalam surga Allah cabut di hati semua surga, iri, dengki, hasad tidak ada sama sekali. Tidak pernah sakit lagi, tidak mati lagi. Semua Allah berikan kepada mereka. Wallahu a'lam. Ustaz, Iya, silakan. tadi yang ayat 39 kan Iya. ulama menetapkan paling banyak bulan Hijriah tuh 28 hari. Iya. 29 hari. Iya. Kok kalau pas bulan Ramadan itu 29 atau 30 hari? Iya. Itu karena pertama dari faktor cuaca, mendung, hilal tidak kelihatan dengan nampak, maka Nabi perintahkan disempurnakan bulan menjadi 30 hari. Tapi nggak pernah sampai 28 gitu loh. Nggak pernah 28 hari gitu loh. Ya, Belum pernah mengalami gitu. jarang. Memang yang sering 29, kalau lagi mendung 30. Yang sering itu dua angka itu. 28 jarang sekali. Benar. Wallahu a'lam. Iya. Itu mama saya gini. Ada 28. Ustaz, andai ada keluarga yang di neraka kita bisa tengok gitu. Iya, bahkan mereka ahli neraka melihat ahli surga. Mereka minta kepada Allah, ya Allah berikan sedikit cahaya mereka ya Allah, ahli surga ya Allah. Jadi mereka melihat ahli surga, mereka tahu. Ya Allah berikan sedikit ya Allah cahaya mereka ahli surga ya Allah untuk kami ya Allah. Ya Allah, saking kesalnya berbuat dosa, berbuat maksiat selama hidup dalam dunia. Jadi kenal semua, tahu semua. Jangan di surga neraka, di mahsyar saja orang sudah Allah pertegas. Ini ahli surga, ini ahli neraka. Sudah Allah pertegas. Ada yang mukanya muka babi, ada yang mukanya muka kelinci, ada yang mukanya muka monyet, ada yang mukanya muka tikus. Sudah Allah pertegas ini ahli neraka. Kalau ahli surga di mahsyar waktu kita kumpul itu bersinar-sinar wajahnya, wajah yang penuh dengan kegembiraan. Subhanallah. Dan kemudian ahli surga itu tidak pernah cemberut. Mereka selalu tertawa, senyum. Subhanallah, subhanallah. Jadi tanda ahli surga itu adalah di dalam dunia mereka selalu mendapatkan kegembiraan kepada orang lain. Jadi tidak pernah merengut, tidak pernah cemberut. Ini kan Allah Maha Besar. Kan katanya Ustaz, di sana kan gunung sama, terus kita tuh semua mukanya sama. Iya. Cara tahu oh itu keluarga itu apa? Itu kuasanya Allah, nanti Allah berikan sebaik-baiknya. Ini keluarga Allah bukan, nanti Allah akan tahu semuanya. Ya, nanti Allah akan tahu semua. Jadi semua sama, wajahnya yang laki, yang perempuan semua sama, ininya sama, cantiknya sama, tampannya sama. Kok tahu dari mana namanya? Nanti Allah yang kasih tahu. Ini namanya dia, ini namanya. Nanti Allah tahu. Ini Allah. Makanya tidak usah dipikirkan. Yang kita wajib imani adalah sekarang kita beriman adanya surga neraka. Yang lebih lagi wajib kita persiapkan diri kita dengan berbagai amal-amal yang saleh, amal yang baik untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu dan surga dari Allah Subhanahu. Ini Allah. Ini di bulan Muharram Ustaz. Ada ceramah yang saya dengar di bulan Muharram ini, di 10 bulan Muharram ini, bagi seorang suami banyak bersedekah kepada istrinya, menyenangkan istrinya lebih dari hari-hari sebelumnya. Begitu juga seorang ibu lebih banyak bersedekah kepada anak-anaknya, memberi jajan yang lebih kepada anak-anaknya. Kalau benar itu Pak Ustaz. Yang kedua, apa yang kita minta di dunia ini, mamanya banyak meminta di dunia gitu soalnya. Allah berikan saya ini. Nanti ketika kita wafat, Allah memberikan tidak akan memberikan kesenangan lagi apa yang kita doakan di sini gitu. Benar Ustaz? Iya. Jadi yang pertama hadisnya adalah hadis yang baik, tapi ulama mengamalkannya. Memang benar orang yang mendobelkan, meluaskan rezeki istri anaknya. Jadi bukan si ibu, tapi si suami dan si bapak. Si suami meluaskan, artinya mendobelkan uang belanja istrinya pada hari Asyura, besok insyaallah hari Ahad. Dan si bapak atau si ayah mendobelkan uang jajan anak-anaknya pada hari Asyura, besok insyaallah dijamin kata baginda Rasulullah akan Allah luaskan rezeki si suami si bapak sepanjang tahun itu. Jadi hadis sudah diamalkan oleh Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu. Kata beliau, saya mengamalkannya bertahun-tahun
dan saya mendapatkannya benar apa yang Nabi sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bila sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah berarti doa kita Allah perkenankan. Yang paling ditunggu oleh seorang mukmin adalah doa yang diijabah, nanti pahalanya diberikan di negeri akhirat. Kenapa demikian? Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa nanti seorang mukmin, orang mukminah pada hari kiamat, dia terkaget-kaget. Allah berikan amal pahala yang sangat banyak, sementara dia tak pernah mengerjakannya. Ini mukminah langsung bertanya kepada Allah SWT, dari mana semua ini, kehadiran yang sangat besar ini? Kata Allah SWT, itu semua doa-doamu yang aku tangguhkan selama kamu hidup di alam dunia. Subhanallah, doa seorang hamba bukan Allah tidak kabulkan. Ada kalanya ada yang langsung Allah kabulkan, ada kalanya Allah hindarkan dari segala macam bahaya, ada kalanya yang ketiga kali Allah tangguhkan, tapi nanti Allah berikan apa? Ganjaran pahala yang sangat besar nanti pada hari kiamat di hadapan Allah. Kita lebih milih yang mana kira-kira? 1, 2 atau 3? Seringnya kan 1 atau 2 ya. Maka seorang mukmin itu seharusnya pilih yang ketiga sebagai pahala yang sangat besar nanti Allah berikan pada waktu berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Demikian Allah Ta'ala. Ini dengan syarat gitu Pak, ikhlas atau gimana gitu ya? Ya, artinya berdoa doa saja, dan doa itu ibadah. Doa saja kepada Allah SWT pasti dikabul oleh Allah. Yakin demikian. Di dunia tidak dikabul, pasti ada pahala yang Allah simpan untuk kita nanti kalau demikian Allah SWT. Ustaz, Ya, silakan. mau tanya, tadi kan di ayat yang 46 Ya. ada peristiwa pembuktian dari Allah melalui Nabi Muhammad kepada Abu Jahal terkait binatangnya. Ya. Terus juga ada pembuktian yang bulan sebulan Ya, terbelah dua, ya. Ya. Nah, itu kan kalau udah dibukti mereka tetap maksudnya nggak mau terima, Ya. nggak mau percaya. Nah, Ya. itu termasuk ke arah sikap kayak ngeyel gitu nggak sih? Iya. Makanya Allah katakan istihza, ngeyel, ngolok-ngolok, ngejek Allah, ngeyel, ngolok-ngolok Nabi Muhammad. Mereka sengaja. Mereka bukan yang beriman, tapi mereka ingin mengolok Nabi Muhammad, ingin mengingin Nabi Muhammad. Nah, itu sihir Nabi Muhammad itu. Jadi mereka bukan tambah yakin, malah tambah mengingin Nabi Muhammad. Itulah yang Allah katakan tadi pada ayat kali ini. Demikian bahwa semua tadi adalah istihza kepada Allah Subhanahu wa taala, mengejek, mengolok-olok orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW. Sudah benar nyata karena sudah ada keluar burung merak dari sebuah batu, terbelah bulan menjadi 2 bagian. Tetap saja mereka mengatakan ini sih cuma sihirnya Nabi Muhammad. Bahkan mereka mendengar langsung ada binatang yang bisa berbicara langsung dengan Muhammad. Mereka tetap saja mengatakan ini sihirnya Nabi Muhammad. Ini kan Allah Ta'ala besar. Berarti lumayan bahaya juga ya kalau karakter ngeyel gitu ya Ustaz ya? Iya. Karena mereka tak menerima Nabi itu tak mau mereka dari kalangan Quraisy. Mereka menginginkan Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Sebab itulah mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya. Jadi kebanyakan yang mengolok-olok adalah orang Yahudi, orang Nasrani, kebanyakan orang kafir. Mereka banyak dari kalangan Nasrani dan Yahudi yang mengolok-olok Nabi Muhammad. Ini kan Allah. Tadi alasannya karena mereka tak mau Nabi adalah terakhir dari orang Quraisy. Mereka menginginkan harus dari kalangan Bani Israil. Ini kan Allah Ta'ala besar. Berarti kalau di dunia ngeyel mati nggak? Bukan orangnya, tapi otaknya, pikirannya. Karena ada orangnya Muslim, orangnya mukmin, tapi otaknya otak orang kafir. Hal seperti itu lebih bahaya daripada orang kafir. Itu lebih bahaya seperti itu. Makanya kalau mukminah seharusnya otaknya, hatinya adalah mukmin dan mukminah. Jadi ketahuan dari cara kerjanya, cara geraknya. Misalnya ada mukminah kerjaannya
madu domba antar kampung misalnya, nggak demen orang itu bersahabat, usul sama orang lain. Ini orangnya orang kafir. Ini kan Allah Maha Besar. Ustaz, kata Ustaz tadi akan terjadi hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat itu salah satunya Palestina itu merdeka ya Menang, Ustaz, ya. menang. Tapi Menang kata mutlak. saya lihat ketikanya Syekh apa itu bicara kata tahun 2027 insya Allah Palestina akan merdeka gitu, katanya itu tercantum dalam Quran, benar Ustaz? Enggak. Enggak ya. Pokoknya kalau sudah yang paling kentara adalah matahari terbit dari sebelah barat. Berbarengan dengan Palestina Allah berikan kemenangan mutlak dari orang Israel. Kemenangan mutlak. Jadi bukan sekarang, sekarang kemenangan mutlak. Kemenangan mutlak dari Israel barulah pasti akan terjadi hari kiamat. Keluar Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa turun dari langit, kemudian Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Nabi Isa menghancurkan salib-salib seluruh dunia. Nabi Isa membunuh semua anjing-anjing. Jadi turun Mahdi, Imam Mahdi turun, kemudian Nabi Isa turun. Ini semua salib seluruh dunia Nabi Isa hancurkan semuanya. Kalau sudah ada orang seperti itu, berarti ini menunjukkan akan cepat tibanya hari kiamat. Ya, Wallahu a'lam. Tapi Dajjal dulu ya Ustaz ya. Kenapa? Dajjal. Imam Mahdi dulu. Imam Mahdi dulu yang mendapat Tuhan di sedunia. Dia yang menghukumkan semua makhluk dan hukum Allah, ratu adil sedunia. Imam Mahdi sudah selesai, turun Nabi Isa. Nabi Isa tugasnya apa? Pertama, membunuh Dajjal. Dajjal keluar itu. Dajjal keluar yang tugasnya membunuh Nabi Isa. Bunuh Dajjal. Nabi Isa tugasnya menghancurkan salib-salib seluruh dunia. Kemudian membunuh anjing-anjing seluruh dunia. Nah, selesai sudah, barulah Allah akan perintahkan Israfil untuk meniup sangkakala. Baru kelihatan matahari terbit dari sebelah barat, Palestina menang mutlak dari Israel. Demikian Allah a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدي يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. bersama-sama Rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli
bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi